Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah, maka alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran ya, Ibu mau absen dulu nih. Coba, KM-nya siapa? Ya, Keisha ya? Keisha, siapa yang tidak hadir hari ini? Aurelia, Naufal, Rasya, mereka bertiga sakit, Bu. Oh iya, kita doakan ya anak-anak, semoga teman-teman yang sedang sakit hari ini tidak bisa hadir diberikan kesembuhan oleh Allah ya, dan segera memulai lagi KBM seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Quran Hadis. Apa itu Al-Quran Hadis? Ada yang tahu? Al-Quran adalah pedoman hidup untuk dibaca. Dan Al-Quran itu petunjuk hidup, Bu. Petunjuk hidup dalam berperilaku. Betul, Bu. Hadis adalah perkataan Nabi. Anak-anak, oleh karena itu, otomatis segala yang kita perbuat dan lakukan harus bersumber dari Al-Quran. Akhlak yang kita miliki harus bersumber daripadanya. Nah, Al-Quran ini membuat insan manusia menjadi sosok yang patuh dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah, atau yang dinamakan istilah lainnya rendah hati. Nah, dari sifat rendah hati ini timbullah kesadaran bahwa apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah, termasuk dalam hal keuangan finansial. Oleh karena itu, dari sifat rendah hati ini menghasilkan sifat hemat untuk mengatur keuangan. Dan dari sinilah timbul sosok pribadi yang sederhana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana, beserta dalil-dalilnya. Setelah anak-anak mempelajari materi kita pada hari ini, diharapkan kalian semua bisa ya memahami apa makna dari rendah hati, hemat, dan juga hidup sederhana. Selain itu, bisa juga untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui dalil apa sih yang berhubungan dengan sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, serta mengetahui dalil. Ibu mau menanyakan dulu tentang video. Coba anak-anak di sini ya, tonton videonya sampai beres, kemudian berikan tafsiran, hikmah, dan makna dari video yang kalian tonton ya.
Baik, materi yang pertama yaitu rendah hati. Rendah hati ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Anak-anak di sini bisa dibuka ya mushaf Al-Qur'annya atau di buku paket PAI juga ada. Silakan. Anak-anak di sini ada yang mau membacakan ayat dari Quran surat Al-Furqan ayat 63? Silakan Keisha bacakan. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Masya Allah, bagus sekali, keren. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia haruslah memiliki sifat rendah hati. Lawan dari sifat rendah hati ini sombong ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah, kita makan dari Allah, kita hidup sampai sekarang ini dari Allah. Terus, kenapa kita bisa sombong, menyombongkan bahwa seolah-olah ini adalah milik kita, semua ini adalah titipan. Nah, itulah karena yang namanya sombong itu selendang Allah dan itu tidak berhak dipakai oleh manusia satupun. Begitu ya. Artian rendah hati atau nama lainnya tawadu memiliki arti yakni sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kita menganggap, jadi orang yang rendah hati itu menganggap bahwa semua kecantikan, kepintaran, kebaikan, kekayaan yang dia miliki semata-mata hanyalah karunia Allah. Kelebihan yang dimilikinya hanyalah dari Allah dan itu semua adalah nikmat yang mesti disyukuri, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain atau disombongkan kepada orang lain. Anak-anak, cara mengetahui dia rendah hati atau tidaknya, lihat saja dari cara dia berjalan atau berbicara. Apakah berbicaranya banyak menyombongkan dirinya, ataukah berjalannya seperti seorang raja yang menyombongkan dirinya. Nah, itu sebenarnya bisa terlihat ya teman-teman. Cuma yang mesti kita garis bawahi bahwasanya mengapa setan sampai dikutuk oleh Allah dan dinerakakan? Ya itu, karena memiliki sifat sombong. Dia tidak mau ketika diperintah oleh Allah untuk sujud pada Adam. Sehingga akhirnya dengan sifat kesombongannya itu masuklah dia pada neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau manusia yang sombong berarti tempatnya di mana? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, perilaku hemat. Perilaku hemat ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. آتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Isi kandungan Quran surat ini menjelaskan larangan untuk berperilaku boros atau kebalikan dari hemat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada zaman jahiliyah orang jahiliyah itu sering sekali berperilaku boros, menghambur-hamburkan uang, berpoya-poya, bermegah-megahan rumah. Padahal hal tersebut sangatlah tercela. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sifat boros ini merupakan sifatnya setan ya. Nah, kita itu sebagai umat muslim haruslah berperilaku hemat. Hemat air, hemat listrik, hemat ketika kita berwudu. Janganlah mengikuti perbuatan setan. Nah, makanya pengertian dari
Hemat itu sendiri adalah berhati-hati dalam menggunakan barang, uang, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Anak-anak, mungkin di antara kalian timbul ya pertanyaan, Bu, kenapa sih kita harus rendah hati? Bu, kenapa sih kita harus hemat? Nah, alasannya karena ketika kita ingin menjadi pribadi mulia, maka carilah ridho Allah. Nah, perilaku dari hemat, rendah hati ini merupakan perilaku terpuji yang dicintai oleh Allah. Sedangkan boros dan sombong, keduanya itu adalah sifat setan yang pasti merugikan kita sendiri sebagai manusia. Seperti itu. Dan yang terakhir, mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki akan dihisab, terutama amal, kemudian fasilitas lainnya, harta, benda, keluarga, maka hiduplah menjadi rendah hati dan hemat, menjadi perilaku yang dicintai oleh Allah. Next, kita langsung ke pembahasan mengenai hukum mim mati. Nah, anak-anak, hukum mim mati ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama izhar safawi, yang kedua ikhfa safawi, dan yang ketiga idgham mimi atau idgham mislain. Kita akan tuntas sama-sama ya tentang 3 jenis hukum mim mati ini. Yang pertama, izhar safawi. Izhar safawi ini yakni apabila huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf selain mim atau ba. Nah, misalkan anak-anak di sini ada yang nemu di Al-Quran, Bu, saya nemu ini ada huruf mim, mimnya tuh atasnya sukun, mim mati. Nah, bertemu dengan huruf yang setelahnya yang setelahnya bertemu dengan huruf selain mim atau ba. Nah, berarti kalimat tersebut dinamakan dengan izhar safawi. Contohnya, hum yuqinun. Nah, itu huruf mim bertemu dengan huruf ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhfa safawi. Ikhfa safawi ini yaitu apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Kayak gitu ya. Kalau misalkan di Al-Quran melihat ini ada mim mati, Bu. Mim yang atasnya sukun bertemu setelahnya dengan huruf ba. Nah, berarti itu dinamakan dengan ikhfa safawi. Contohnya, wa ma hum bimu'minin. Nah, itu kalimat yang mana huruf mim mati bertemu dengan ba. Seperti itu. Kemudian next, yang ketiga. Kemudian yang ketiga, idgham mimi atau mislain. Idgham mimi ini yakni apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim ketemu mim lagi, itu dinamakan idgham mimi atau mislain. Contohnya, fi qulubihim maradun. Nah, itu kalimat yang mana hukum mim mati bertemu dengan mim lagi, dinamakan idgham mimi. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, yakni terjadi apabila alif lam takrib bertemu dengan huruf yang termasuk ke dalam huruf alif lam qamariyah atau huruf alif lam syamsiyah. Nah, alif lam takrib ini terdiri dari huruf hamzah wasol dengan huruf lam. Nah, apa saja yang termasuk dengan huruf alif lam qamariyah? Di antaranya bisa dilihat ya di papan tulis, ada a, ha, ja, a, go, dan lain-lain. Sedangkan alif lam syamsiyah terjadi apabila alif lam takrib bertemu dengan huruf selain dengan alif lam qamariyah. Biasanya yang membedakan antara alif lam qamariyah dengan syamsiyah terletak pada tasjid. Kalau alif lam syamsiyah biasa terdapat tasjid di dalamnya. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan post-test ya. Coba anak-anak buka bukunya. Ini hanya untuk menguji kemampuan setelah pembelajaran hari ini ya.
Coba buka bukunya lalu hanya tulis jawabannya saja. Ibu hanya akan bacakan soalnya dan di pinggir di papan tulis akan ada pertanyaannya. Nomor 1. Arti dari ayat tersebut adalah, bisa dilihat ya soalnya di papan tulis. Nomor 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nomor 3. Yang mengandung Izhar Komariah adalah Nomor 4. Yang mengandung bacaan idgham syamsiyah adalah Nomor 5. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan Al-Qamariyah sebanyak di berapa tempat? Nomor 6. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan Alif Lam Syamsiyah sebanyak berapa tempat? Nomor 7. Seseorang yang mempunyai sifat rendah hati apabila disapa dengan sapaan buruk akan membalas dengan Nomor 8. Hikmah yang terkandung dalam hadis yang melarang kita berlebihan dalam menggunakan air wudhu adalah Nomor 9. Kita diperintahkan untuk memiliki sifat rendah hati. Dengan demikian, kita dilarang memiliki sifat Nomor 10. Manfaat yang dapat kita peroleh dari perilaku hidup hemat dan sederhana adalah Sudah ya, 10 soal. Menurut Ibu sudah cukup ya pematerian pada hari ini mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sehingga menghasilkan pribadi yang mulia. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan oh ya, PR coba buka buku paket halaman 127. Ibu akhiri saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau merekah, sang kumbang datang hap hingga perlahan bunganya merekah berkembang ke